Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-149 sampai 151. Ayat yang ke-149 sampai ayat yang ke-151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasirina balillahu maulakum wa huwa khairul nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa min matswal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Tafsir ayat ini adalah larangan dari Allah untuk kaum mukminin, yaitu mereka tidak boleh menaati kaum kafir dari kalangan kaum munafik dan kaum musyrikin. Karena bila mereka menaati orang-orang tersebut, maka tidaklah kaum itu menghendaki untuk mereka, melainkan keburukan. Sedangkan tujuan orang-orang itu adalah mengembalikan mereka, kaum mukminin, kepada kekufuran yang berakibat kepada kesia-siaan dan kerugian. Kemudian di ayat 150 Allah memberitahukan bahwasanya Dia adalah penolong dan pembela mereka. Di dalam ayat ini terkandung kabar buat mereka tentang hal itu dan suatu berita gembira, yaitu bahwa Allah mengatur urusan mereka dengan kelembutannya dan melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan. Dan termasuk dalam kategori itu adalah anjuran buat mereka agar mereka menjadikan Allah semata sebagai penolong dan pembela tanpa selainnya. Tafsir ayat ke-151 di antara pertolongan dan pembelaannya bagi mereka adalah bahwa Dia berjanji untuk meletakkan ketakutan pada hati orang-orang kafir, yaitu kekhawatiran yang kuat yang menghalangi mereka dari sebagian besar tujuan mereka, dan sungguh Allah Ta'ala telah melakukannya. Yang demikian itu karena kaum musyrikin ketika berpaling dari peperangan Uhud, mereka musyawarah, mereka berkata, bagaimana bisa kita pulang setelah kita membunuh orang-orang yang telah kita bunuh dari kalangan mereka dan telah kita kalahkan mereka, padahal kita belum membalas mereka. Lalu mereka hendak melakukan itu, namun Allah menjatuhkan ketakutan pada hati mereka hingga mereka berpaling pulang dengan sia-sia. Tidak diragukan bahwa hal ini merupakan pertolongan yang paling besar, karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu tidaklah akan keluar dari dua kemungkinan. Pertama, membasmi sekelompok dari kaum kafir. Kedua, mendesak mereka hingga mereka kembali dengan sia-sia. Kisah ini termasuk kategori kedua. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab yang mengakibatkan Allah menjatuhkan ketakutan itu pada hati orang-orang kafir, seraya berfirman,
bima asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Maksudnya, hal tersebut disebabkan karena tindakan mereka mengambil sekutu selainnya berupa tandingan-tandingan dan patung-patung yang telah mereka sembah menurut hawa nafsu dan keinginan mereka yang batil, tanpa ada alasan dan keterangan sedikit pun. Maka terputuslah mereka dari pertolongan Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Itulah sebabnya orang musyrik takut dari bahaya kaum mukminin yang mana orang musyrik itu tidak bersandar pada sebuah pegangan yang kokoh dan tidak pula memiliki sandaran pada setiap kesulitan dan kesempitan. Ini adalah kondisinya di dunia, sedangkan di akhirat kondisinya akan lebih dahsyat dan lebih besar lagi. Karena itu Allah berfirman, wa ma'wahumun naru, tempat kembali mereka adalah neraka, yaitu tempat menetap mereka yang menjadi tempat kembali mereka, di mana mereka tidak akan keluar darinya. Wa bi'sa maswal zalimina, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zolim, dikarenakan kezoliman dan permusuhan mereka, sehingga mereka menjadi tempat kembali mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.